Salam teman-teman HCPN, berjumpa kembali bersama kami dalam pembacaan buku Amanat pada Orang Muda yang menjadi renungan untuk hari ini. Kita ambil dari pasal 73 yang berjudul Kesucian Kesehatan. Mari kita baca bersama. Setan datang menggoda manusia seperti seorang malaikat terang, sama seperti ketika dia datang kepada Yesus. Dia bekerja untuk melemahkan tubuh dan rohani, supaya dia bisa mengalahkannya dengan segala penggodaannya. Lantas bersorak-sorak atas kebinasaan manusia itu. Dan dia telah berhasil dengan godaannya itu, dalam usaha supaya manusia menurutkan nafsu makannya, dengan tiada peduli lagi akan akibatnya. Dia tahu betul bahwa tak mungkin bagi manusia untuk memenuhi segala kewajibannya terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya manusia, jikalau dia merusakkan kuasa yang Tuhan telah berikan padanya. Otak itulah bagian yang terutama di dalam tubuh. Jikalau panca indera itu dikebalkan oleh makanan yang keterlaluan atau perbuatan apa saja yang melewati batas, maka perkara-perkara yang kekal tidak bisa dibedakan lagi. Nah, saudara, apakah kaitannya ada kesehatan otak dengan kesehatan tubuh? Ya, tentu ya. Setidak-tidaknya kesehatan otak kita ini, kalau kita bisa mengambil suatu keputusan yang kuat, ya, mengambil keputusan yang benar, ya. Kalau otak kita sehat ini, kita mempunyai determination, kesungguh-sungguhan, ya, untuk melakukan yang benar. Memilih yang benar ini ada kesehatan, ada kaitannya juga dengan kesehatan otak. Ada level asetilkolin di dalam otak kita ini membuat kita ini selalu melakukan yang benar. Keputusan yang tegas, yang positif. Kalau chemical ini tidak seimbang, kita sukar melakukan yang benar. Jadi untuk kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ini, apakah perlu sehat tubuh? Ya, sangat perlu, saudara-saudara. Tidak mungkin kita mengambil suatu keputusan atau kebiasaan yang baik kalau tubuh kita tidak sehat. Ya, ini seperti siklus, ya. Kita tidak bisa sehat kalau tidak mengambil keputusan yang baik, tapi tidak bisa juga mengambil keputusan yang baik kalau tidak sehat. Sangat berkaitan ini, dua hal ini. Sehingga makanya setan selalu datang menggoda supaya kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik yang berhubungan dengan tubuh kita, sehingga semua keputusan-keputusan rohani kita pun, keputusan-keputusan hidup kita pun akan menjadi keputusan yang tidak benar. Jadi Tuhan berikan kita kekuatan, saudara. Determination ini, kesungguh-sungguhan atau tekad untuk melakukan yang baik ini adalah datangnya dari Tuhan. Tetapi juga dengan kejernihan otak kita bisa melakukan yang benar. Nah, setan berhasil dengan godaannya itu supaya manusia menurutkan nafsu makannya dan tidak peduli lagi. Nah, saudara, kita hidup di zaman sekarang ini, ya tidak mungkin seorang tidak mempunyai informasi. Ya. Kita buka handphone aja, ya tanpa kita inginkan ada informasi-informasi yang baik juga. Tidak semua informasi pasti buruk, ya. Tidak mungkin seorang tidak mempunyai informasi bagaimana caranya hidup sehat. Saudara, dari kecil kalau kita mempunyai handphone, kita sudah dapat pemaparan pelajaran-pelajaran sesingkat apapun, sesederhana apapun, pasti masuk juga ke telinga kita gimana hidup sehat. Jadi kalau kita tahu sesuatu, kita pun akan dituntut atas pengetahuan kita itu. Jadi kalau dikatakan orang hari ini, adakah yang tidak tahu bahwa kesehatan jasmani itu berkaitan dengan kesehatan rohani? Saya rasa tidak ada. Apakah ada manusia yang tidak tahu bahwa makanan sehat itu akan menghasilkan tubuh yang sehat? Saya rasa tidak ada. Mungkin kalau orang mengatakan, oh saya belum terlalu tahu. Iya, tapi setidak-tidaknya dia tahu sedikit bahwa makanan yang tidak sehat itu akan mempengaruhi kekuatan tubuhnya. Jadi siapa yang dituntut untuk hidup sehat ini? Semua orang, saya rasa, ya. Tidak berkaitan hanya, kalau orang Kristen saya tahu Alkitab. Jadi tidak hanya orang Kristen saja yang diminta untuk hidup sehat, karena kita percaya tubuh kita adalah bait suci milik Tuhan dan kehidupan kita ini hanya dipinjamkan. Semua orang juga pun mestinya tahu hal itu. Hubungan kesehatan dengan pembentukan tabiat. Tuhan tiada memberi izin pada manusia untuk melanggar hukum kemanusiaannya. Tetapi dengan menaklukkan dirinya kepada pencobaan setan untuk menurutkan hawa nafsunya, manusia sudah menaklukkan sifat-sifat yang tinggi kepada keinginan dan hawa nafsu yang rendah, seperti binatang. Jikalau keadaan ini memang
Jikalau keadaan ini menang, maka manusia yang dijadikan lebih rendah sedikit daripada malaikat dan yang mempunyai sifat-sifat yang bisa dididik sampai mendapat derajat yang paling tinggi, menyerahkan untuk diperintah oleh setan. Lalu dia pun mudah sekali untuk merasuki orang-orang yang sudah menjadi hamba kepada nafsu makannya. Nah saudara, di dalam hidup ini ada pilihan-pilihan yang tinggi, ya. Tapi ada juga pilihan-pilihan yang rendah. Otak depan kita ini di mana bertahta hal-hal yang positif, yang baik, ya, keputusan-keputusan yang benar. Ini harus menjadi master, menjadi pemimpin seluruh tubuh kita. Kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu yang rendah, pilihan-pilihan rendah, ya, yang datangnya dari otak belakang kita. Orang yang mau supaya mereka selalu mempunyai pikiran yang tenang, supaya bisa membedakan tipu daya iblis, harus menaklukkan segala keinginan tubuhnya di bawah pimpinan akal budi dan angan-angan hati. Batin dan pekerjaan kuat dari kuasa pikiran yang lebih tinggi perlu untuk menyempurnakan tabiat Kristen. Kekuatan dan kelemahan pikiran banyak menentukan kegunaan kita di atas dunia ini dan kesehatan dan keselamatan kita di akhirat. Kebodohan yang sudah merajalela berhubung dengan hukum Allah di dalam tabiat tubuh kita sangat disesalkan. Segala jenis penurutan hawa nafsu melanggar hukum-hukum sifat tubuh manusia. Kebiasaan sudah merajalela sangat luas sekali. Dosa itu sudah dibuat menarik hati oleh setan dengan menyelubunginya dengan terang, dan dia sangat bersuka jikalau dia bisa mengikat dunia Kristen dalam kebiasaannya setiap hari di bawah kelaliman adat istiadatnya, seperti kebiasaan orang-orang kafir, lalu membiarkan hawa nafsu memerintah mereka itu. Nah, saudara, berguna atau tidaknya kita ini tergantung bagaimana kita sehat atau tidak, ya. Tabiat Kristen ini terkait erat sekali dengan kesehatan tubuhnya. Karena apa yang kita pilih dalam kebiasaan kita, cara makan kita, ya. Ada orang-orang yang selalu tidak peduli dengan apa yang mereka makan, mau makan seenaknya sehingga perut bekerja terus. Walaupun makan makanan sehat, tapi selalu bekerja terus perutnya. Sama juga bohong, ya. Tidak ada gunanya juga. Kita mau supaya kita optimum dalam kesehatan kita, supaya kita ini berguna bagi masyarakat di saat kita menjadi sehat, mengambil keputusan yang baik, mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar, sehingga kita ini mempunyai input yang positif terhadap lingkungan kita. Setan tentu suka sekali kalau kita tidak berlaku sebagaimana kita harusnya menjadi orang-orang Kristen. Mungkin kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, dalam pikiran-pikiran kita sehingga kita merugikan masyarakat. Tabiat Kristus tidak mungkin tercermin dari kehidupan orang-orang seperti itu. Tuhan menuntut kita untuk hidup yang baik dan hidup yang benar di dalam pilihan-pilihan kita. Nah, kita melihat piring nasi kita, piring makanan kita setiap hari ini. Makan mungkin kalau bisa 2 kali sehari cukup. Tidak jajan, tidak ngemil, ya. Saat kita makan, kita lihat piring makan kita ini dengan hikmat. Tuhan, apakah saya bisa memuliakan Tuhan dengan makanan saya? Pilihlah segala sesuatu yang baik. Nah, saudara, inilah renungan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.